Sempat 6 kali gagal ikut beasiswa LPDP dan di percobaan yang ketujuh alhamdulillah lulus. Inilah dia pengalaman saya mengikuti beasiswa LPDP. Ini cerita saya dalam mengikuti beasiswa LPDP. Jauh-jauh hari, di 8 tahun yang lalu tepatnya, di tahun 2015. Itu pertama kali saya lulus dari kuliah. Tapi sudah dapat informasi beasiswa LPDP itu dari sejak kuliah. Cuman ya karena memang belum lulus, jadi cuman dengar saja, dan banyak juga yang akhirnya daftar, dan banyak juga yang akhirnya menjadi awardee saat itu. Motivasi besarnya ketika saya mendaftar pertama kali untuk daftar beasiswa LPDP adalah sangat-sangat naif sekali, atau memang ya basic lah. Karena saya jurusan dari bahasa Inggris, saya pengen begitu ya ngelihat banyak sekali teman-teman saya ataupun senior-senior saya yang akhirnya bisa keluar negeri, terus bahkan dapat beasiswa begitu ya gratis, atau bukan hanya beasiswa misalnya short course ataupun hanya student exchange. Aduh, terpacu pengen keluar negeri, sangat-sangat basic ya alasannya, karena ya saat itu five-nya keluar negeri itu nomor 1 begitu ya. Namun dan akhirnya dari alasan-alasan tersebut malah membawa saya ke sebuah kegagalan demi kegagalan. Nah, kenapa sih dari 6 percobaan sebelumnya saya sempat gagal begitu ya? Bukan sempat lagi, saya gagal dengan motivasi-motivasi yang salah begitu ya. Saya akan bercerita mulai dari pengalaman pertama saya di tahun 2015. Tahun 2015 saya lulus kuliah di bulan September. Dan hebat ya, saat itu saya langsung daftar beasiswa LPDP tanpa menggunakan ijazah. Karena saat itu ijazah harus diambil kalau saya bisa melaksanakan ujian terakhir, yaitu ujian hafalan Quran 1 juz. Karena saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, saya ada hafalan tersebut untuk dapat ijazah. Nah, ijazah saya belum ada tuh saat itu karena belum lulus hafalannya begitu ya. Saya memberanikan diri menggunakan surat kelulusan begitu ya untuk seleksi administrasi yang pertama dengan mengambil beasiswa prestasi dan olahraga, karena di zaman kuliah ada satu prestasi tingkat nasional yang bisa saya banggakan saat itu untuk bisa mendaftar beasiswa. Namun sayangnya dengan motivasi yang salah seperti yang saya sampaikan tadi, karena saya pengen keluar negeri begitu ya, dan juga dengan administrasi yang kurang, dan akhirnya saya gagal. Tahun 2016 dengan motivasi yang sama begitu ya, saya mendaftar kembali beasiswa LPDP dengan jalur yang sama, yaitu beasiswa prestasi dan olahraga. Karena saat itu ada 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Saya ikut dari tahap pertama ya di awal tahun 2016, ikut lagi dengan administrasi yang sama. Failed kembali, gagal lagi begitu ya. Lalu saya ikut lagi di tahap keduanya di pertengahan tahun 2016. Saya ajak teman saya begitu ya untuk ikut beasiswa yang sama, tapi dengan jalur yang berbeda. Kalau saya tadi masih dengan prestasi dan olahraga, teman saya dengan beasiswa reguler begitu ya. Kita daftar, kita sudah ada ijazah, sudah ada lengkap begitu ya, transkrip nilai, dan juga kita daftar. Alhamdulillah lulus seleksi administrasi. Sujud syukur saat itu ya. Tapi dengan motivasi yang sama. Nah, di seleksi keduanya, yaitu di SI on the spot dan juga leaderless group discussion, kita juga ikut saat itu, dan juga LGD ya. Kita ikut dan alhamdulillah lulus juga. Dan masuk ke seleksi yang ketiga, itu wawancara. Wah, itu wawancara pertama kali, deg-degan luar biasa. Kita sebagai fresh graduates, mungkin pengalaman kerjanya masih sedikit karena baru 1 tahun bekerja mengajar seperti itu. Dan teman saya juga sama. Teman saya dalam negeri ke UI, saya sementara keluar negeri dengan motivasi yang tadi, ingin jalan-jalan begitu ya sambil belajar. Dan akhirnya teman saya lulus di UI begitu ya, di LPDP saat itu, saya kembali gagal ya. Karena mungkin saat itu banyak sekali persiapan yang kurang, selain motivasi yang salah begitu ya, persiapan wawancaranya juga kurang, terus kontribusi kurang, wawancara kebangsaan juga kurang, pokoknya serba banyak yang kurang saat itu ya. Dan juga terlihat sombong mungkin di mata para pewawancara. Di tahap ketiganya masih tahun 2016, saya ikut lagi dengan administrasi yang sama. Itu si bodohnya saya ya saat itu, ikut lagi dengan administrasi yang sama, karena kan ada yang namanya surat keterangan sehat saat itu ya, masih dibutuhkan, ada tanggalnya begitu ya. Saya masih pakai yang itu dan akhirnya gagal, ternyata tidak boleh karena ada batasan waktunya.
tahun berikutnya 2017 saya akhirnya kembali untuk daftar lagi ya dengan administrasi yang hampir sama semua tapi mengganti jurusan beasiswanya itu beasiswa prasejahtera. Dan kembali dengan kegagalan, yaitu di seleksi administrasi. Luar biasa, baru ikutan lagi begitu ya. Dan saat itu saya udah pakai IELTS ya. Saya tes IELTS terlebih dahulu dengan biaya yang cukup tinggi dan kembali gagal. Karena memang banyak sekali administrasi saya yang akhirnya kurang tepat saat itu dan ya kembali harus bersabar untuk ikut lagi di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2018 menjadi tahun yang lebih semangat lagi karena saya harus mengganti banyak administrasi. Karena kan semua administrasi yang awal-awalnya di tahun 2016, 2015, 2017 sudah tidak terpakai lagi. Karena harus dipakai di tahun yang sama seperti itu. Dan kebetulan saya sedang mengajar di pondok pesantren. Sehingga saya mengambil jalur beasiswa santri. Dan alhamdulillah di ACC oleh kepala dari pondok pesantren saya untuk mengikuti beasiswa begitu ya, karena kita harus kembali lagi ke pondok setelah lulus begitu. Dan kita memberanikan diri. Kenapa kita? Karena saya bawa lagi teman satu orang lagi untuk ikut beasiswa ini begitu ya, sesama guru di pondok pesantren tersebut. Dan akhirnya kita daftar dengan beasiswa santri dengan semua izin dan juga administrasi lengkap begitu ya. Alhamdulillah lolos seleksi administrasi kembali ya. Kedua seleksi essay on the spot dan juga leaderless group discussion lolos lagi ya. Dan masuk ke wawancara, ke seleksi wawancara, seleksi yang sangat deg-degan gitu ya. Teman saya dan saya sudah siap untuk seleksi wawancara, tapi sayang saya kembali gagal saat itu karena kontribusi saya kurang tepat dan motivasi saya kembali nampaknya masih pengen jalan-jalan begitu ya. Sementara teman saya kembali lulus begitu ya untuk di beasiswa tahun 2018, beasiswa santri begitu ya, dan bisa berangkat saat itu di 2 tahun berikutnya. Dari 2019 sampai pandemi beres saya tidak ikut beasiswa karena kayaknya sudah beres deh, nggak usah ikut lagi beasiswa LPDP ya, karena sudah terlalu sering ikut, hampir 5 kali kan, dan 6 kali begitu ya, banyak gagalnya begitu. Dan saya mencoba menilai diri saya, evaluasi dulu kayaknya ya, banyak sekali nih kegagalannya ya, kayaknya nggak cocok ikutan lagi, sehingga saya vakum dulu kurang lebih 2019, 2020, 2021, 2022, 4 tahun saya vakum dulu karena memang selain pandemi juga, dan juga memang kegagalan kemarin buat saya, duh kenapa sih harus seperti ini, saya ngajak orang tapi orang lain yang lulus, saya ngajak orang lain lagi tapi yang lain lulus sementara saya tidak lulus. Berarti kan saya harus banyak belajar kepada diri saya sendiri. Dan akhirnya tahun 2022 saya memberanikan diri untuk mulai berniat lagi begitu ya, belum daftar tapi masih niat untuk ayolah ikut lagi gitu ya, karena saya udah hampir mau 30 tahun, saya tidak mau umur saya terlalu tua untuk melanjutkan S2, dan bekerja pun sudah sangat cukup begitu ya. Sudah 7 tahun pengalaman bekerjanya, sudah sangat bisa untuk daftar, dan akhirnya 2023 saya ikut daftar lagi ya. Dengan beragam banyak persiapan. Berbeda dengan yang kemarin-kemarin, 2016 atau wawancara banyak persiapan yang gagal, 2018 persiapan terlalu sibuk di sekolah, sementara 2022 saya banyak belajar untuk persiapannya, 2023 mulai daftar. Dan akhirnya malah lebih dilancarkan karena persiapannya lebih teratur. Nah, saya mulai dengan yang namanya banyakin dulu prestasi begitu ya. Selain prestasi di zaman kuliah saat dulu kayaknya sudah usang begitu ya, saya mulai ikut lomba lagi sebagai guru di tahun 2022, dan alhamdulillah dapat sebagai guru inspiratif SMK saat itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Hari Guru Nasional, dan juga sempat jadi juara 3 lomba debat nasional antar guru. Nah, itu membuat motivasi saya semakin tinggi lagi untuk daftar beasiswa LPDP, tapi dengan jalur reguler ya, karena jalur beasiswa santri sudah tidak ada, beasiswa prestasi juga sudah tidak ada. Jadi saya pakai beasiswa reguler, tapi dengan pengalaman yang cukup banyak, 7 tahun mengajar, dan juga pengalaman prestasi yang tadi didapatkan di tahun 2022. Dan saya mulai tuh yang namanya ikut-ikutan yang namanya WA grup ya, dan juga Telegram sekarangnya channel untuk masuk ke beasiswa LPDP gitu ya. Syaratnya, terus tips dan triknya, karena saya nggak mau gagal lagi dengan yang kemarin-kemarin begitu ya. Saya ikutan join webinar banyak begitu ya, webinar di YouTube. Sekarang banyak sekali awardee yang memberikan inspirasinya, terus memberikan nasihat-nasihatnya, dan juga memberikan informasi-informasi penting begitu ya terkait dengan beasiswa LPDP. Dan juga saya belajar IELTS lagi
lagi karena saya belum tes lagi IELTS. Terakhir kan saya udah 2 kali, 2016 dan 2018 ya, dengan skor yang sama, dan saya tes lagi sekarang pengen dengan yang lebih tinggi begitu ya. Jadi saya belajar lebih lagi, belajar IELTS lagi agar nanti pada saat penerimaannya lebih lancar lagi. Setelah semuanya dikerjakan, saya mulai riset kampus dan prodi lagi begitu ya. Kemarin di 2016, 2018 saya beberapa kampus beda-beda. Sekarang saya pengen fokus satu saja, jurusan yang memang linear dengan saya, jurusan yang nantinya akan membantu pekerjaan saya nanti begitu ya di bidang pendidikan. Riset kurang lebih 1 bulan begitu ya terkait dengan kampus dan prodi, lalu baca-baca buklet ya, belajar IELTS dan nyari-nyari surat rekomendasi begitu ya, ngejar-ngejar tips esai ke award di sini, award di sana begitu ya. Luar biasa di akhir tahun 2022 sampai di awal tahun 2023, dan akhirnya memberanikan diri setelah semuanya lengkap dan siap. Akhirnya saya memberanikan diri untuk yang namanya daftar di tahap pertama. Saat itu di awal Januari ya, karena memang saat itu mengejar ada puasa ya kalau tidak salah di Maret, sehingga Januari lebih awal, kan biasanya Februari dibukanya, sekarang awal di Januari begitu dibukanya, dan akhirnya saya daftar di tahap yang pertama. Di bulan Februari alhamdulillah dapat kabar baik begitu, karena bisa lolos seleksi administrasi. Saking deg-degannya saat itu ya, saya takutnya gagal lagi gitu ya, karena banyak banget di 5 kali percobaan sebelumnya begitu ya, 6 kali percobaan sebelumnya semuanya gagal, lebih banyak di seleksi administrasi. Alhamdulillah lulus di bulan Februari dan masuk ke tahapan kedua, yaitu tes bakat skolastik. Itu ngerinya minta ampun ya, luar biasa. Saya cari lagi grup-grup yang belajar tentang tes bakat skolastik di Telegram channel atau di WhatsApp grup ya, agar saya bisa lebih familiar dengan soal-soalnya, karena kan saya harus belajar tentang soal-soal panjang bahasa Indonesia, terus soal-soal aritmatika, soal-soal aljabar begitu ya. Jadi saya harus banyak belajar, dan termasuk juga saya beli buku ini, TPA Otobapenas. Ini saya isi semuanya sampai ke bagian akhir, saya cek satu-satu begitu, belajar kurang lebih selama 1 bulan untuk belajar tes bakat skolastik di sini. Tes-tes di sini banyak sekali yang gagalnya karena nggak bisa deret ya, aritmatika, aljabar, sudah give up duluan. Tapi alhamdulillah pada saat tes bakat skolastik pusing ya, pusing luar biasa. Saya sudah menyerah karena banyak informasi di luar sana di grup-grup gitu untuk passing grade-nya 180 begitu ya. Saya langsung give up, karena kan di tes bakat skolastik itu ada hasilnya langsung keluar, dan saya nilainya 160. Saya sudah give up duluan begitu ya di tes bakat skolastik. Sudah selesai, saya tidak akan lanjut lagi beasiswa LPDP begitu ya. Tapi alhamdulillah saat itu saya keajaiban Allah Subhanahu wa taala ya. Karena passing grade untuk beasiswa reguler untuk TBS itu turun jadi 150, dan saya akhirnya lolos begitu ya. Di tes bakat skolastik itu saya sudah down, sudah relakan gitu ya, sudah ikhlas, tidak akan tidak akan ikut lagi beasiswa yang tahap 1 ini, karena udahlah nanti mah pakai LOE aja biar bisa di skip gitu ya, karena kan sebelumnya saya tidak pakai LOE ya. Saya tidak pakai LOE karena belum dapat yang unconditional, dapatnya yang conditional offer, sehingga belum bisa didaftarkan untuk beasiswa LPDP-nya, sehingga ya sudah, nanti mah di tahap 2 saya harus dapat unconditional dulu begitu ya, semangatin lagi diri sendiri. Tapi alhamdulillah bisa lolos di tahap yang kedua itu, atau di seleksi yang kedua tersebut. Masuk ke seleksi ketiga, deg-degan lagi luar biasa karena wawancara ya, substansi. 2 kali gagal di substansi begitu ya. Jadi saya banyak sekali belajar di 2 kali kemarin. Gagal gara-gara wawancara kebangsaan, gagal gara-gara kontribusi, esai saya perbaiki lagi, esai saya pelajari lagi begitu ya, karena kan lebih banyak esai saat itu ya. Dan akhirnya saya banyak kumpulin pertanyaan, saya kasih jawaban-jawabannya, saya belajar sendiri, dan yang paling penting itu saya banyak belajar saat mock up interview dengan awardee sebelumnya. Banyak sekali masukan dari awardee selain memang dari WA group dan juga Telegram channel yang banyak memberikan tips dan trik juga wawancara. Saya banyak merenung dengan wawancara ini, dan saat bertemu di tesnya di bulan Mei 2023 saya banyak berdoa luar biasa saat itu karena takutnya gagal lagi begitu ya. Saya karena alhamdulillahnya masih daring, belum luring, tapi luringnya nanti di tahap 2-nya begitu, sesuai informasi yang disampaikan saat di awal-awal tahun 2023. Dan alhamdulillah lulus untuk ini, dan lega sekali karena semua perjuangan selama kurang lebih 8 bulan untuk beasiswa LPDP ini, mempersiapkannya semuanya akhirnya bisa terbayarkan, dan
akhirnya saya bisa memberikan yang terbaik buat semuanya. Kelulusan beasiswa LPDP yang tahap 1 ini dan percobaan ke-7 ini bukan karena saya bisa berhasil begitu ya, bukan karena saya semangat 8 bulan, tapi karena memang kalau saya pelajari ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya sudah begini. Dan kalau Allah mau ya sudah, Allah akan memberikan jalannya begitu ya. Kalau Allah tidak mau ya seberapa apapun saya semangat belajar ya tidak akan pernah lulus begitu ya. Mungkin ada motivasi yang salah ya. Kemarin-kemarin saya belajar ada alasan yang salah, ada administrasi yang salah sehingga harus diperbaiki, dan sekarang semuanya sudah benar. Dan kalaupun Allah juga tidak mau meluluskan, ya tidak akan lulus. Tapi karena Allah mau meluluskan dan memberikan kesempatan kepada saya, dan akhirnya bisa lulus. Jadi bagi kalian yang memang lagi sedang down, lagi futur begitu ya, karena beasiswa LPDP-nya gagal terus, jangan menyerah begitu ya. Harus semangat terus, karena Allah pasti berikan yang terbaik bagi kita yang memang selalu semangat dan selalu memberikan yang terbaik. Karena setiap ikhtiar itu akan dihitung amal soleh, dan setiap doa yang kita panjatkan akan menjadi penguat ikhtiar kita. Ya seperti itu. Semoga menginspirasi ya buat kalian semua yang sudah beberapa kali gagal seperti saya ini. Mudah-mudahan bisa terus-terusan semangat walaupun gagal, dan juga bisa akhirnya nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lulus beasiswa LPDP di tahun-tahun yang memang Allah inginkan buat kalian semua ya, seperti itu. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya selama kurang lebih nih lama ya, 10 menit lebih ini. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kalian semua ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.